Baik, di sini kami akan menjawab jawaban UAS Komunikasi Data. Kelompok kami yaitu saya sendiri, Septina, dengan NIM C1955201040, dan teman saya, Kila Periska, dengan NIM C1955201027. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu media komunikasi data. Media komunikasi data yaitu proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device atau alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik pun itu lokal maupun luas seperti internet. Nah, di sini gangguan dalam komunikasi data. Di sini kita akan membagi gangguan dalam komunikasi data itu ada dua, yaitu gangguan yang dapat diprediksi dan gangguan yang tidak dapat diprediksi. Pada umumnya tujuan komunikasi dalam jaringan adalah untuk mengirimkan informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Namun berdasarkan konsep dasar dalam komunikasi digital, data atau informasi tersebut tidak akan langsung dikirimkan. Perlu adanya pengubahan data oleh terminal sehingga data dapat dikenali oleh perangkat penerima. Pengubahan data ini disebut dengan sistem coding atau sistem sandi dalam komunikasi data, yaitu penyusunan simbol atau karakter data ke dalam bentuk binar. Baru setelah diubah, data siap untuk ditransmisikan. Namun terkadang ada kesalahan atau gangguan dalam proses transmisi sehingga data yang diterima tidak sesuai dengan data yang dikirim. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gangguan transmisi dalam sistem komunikasi berdasarkan sifatnya. Nah, gangguan-gangguan ini dapat dibagi menjadi dua tadi, yaitu gangguan dapat diprediksi dan gangguan yang tidak dapat diprediksi. Gangguan yang dapat diprediksi, sini saya akan menjelaskan tentang atenuasi atau redaman atau roll off. Adalah peristiwa di mana sinyal ini mengalami pelemahan selama melewati kabel atau kawat. Hal ini dikarenakan gelombang sinyal berubah bentuk selama mengalir melalui kawat. Atenuasi dapat dipengaruhi oleh fungsi dan panjang kabel. Yang kedua, tundaan dapat diartikan sebagai keterlambatan datangnya sinyal. Nah, di sini antara sinyal yang satu dengan yang lainnya dapat memiliki frekuensi yang berbeda dan masing-masing tidak dapat berjalan dengan kecepatan yang sama, sehingga sinyal juga akan tiba-tiba ke stasiun penerima dan pada waktu yang berlainan. Baik, gangguan yang tidak dapat diprediksi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gangguan yang tidak dapat diprediksi. Yang pertama ada derau panas atau thermal noise. Jadi thermal noise merupakan salah satu jenis noise yang tergolong dalam internal noise, yaitu gangguan elektris yang dihasilkan alat atau sirkuit dalam sistem komunikasi data. Sedangkan derau panas sendiri merupakan perpindahan elektron yang cepat dan acak dalam konduktor. Kemudian yang kedua ada derau intermodulasi atau intermodulasi noise. Jadi terjadi apabila dua sinyal yang memiliki frekuensi berbeda secara bersamaan menggunakan medium transmisi yang sama, sehingga akan dihasilkan sinyal-sinyal yang merupakan penjumlahan atau perkalian dari dua sinyal tersebut. Derau intermodulasi ini biasanya diakibatkan oleh gejala intermodulasi. Kemudian yang ketiga ada bicara silang atau crosstalk. Umumnya disebabkan oleh kopel elektrik antara kabel-kabel yang diletakkan berdekatan, misalnya antara twisted pair atau kabel koaksial yang dapat membawa multiple sinyal. Ada beberapa hal yang dapat membuat crosstalk semakin jelas, yaitu apabila jarak semakin jauh, maka sinyalnya semakin besar atau karena frekuensi semakin tinggi. Kemudian yang keempat ada derau impuls atau impulse noise derau, yaitu gangguan yang berupa pulsa-pulsa tak beraturan, terputusnya bunyi dengan durasi yang pendek dan amplitudo yang relatif tinggi. Untuk transmisi suara, impulse noise tidak akan memberikan pengaruh yang besar.
sehingga dalam komunikasi suara impuls noise tidak terlalu diperhatikan. Yang kelima ada padding. Padding ini merupakan salah satu gangguan transmisi dalam komunikasi data yang bisa dirasakan oleh penerima. Akibatnya adalah fluktuasi level daya sinyal. Secara umum, padding terjadi karena penyimpangan atenuasi di mana sinyal mengalami karir termodifikasi telekomunikasi terhadap suatu media propagasi. Ada beberapa jenis padding, diantaranya yaitu multipath padding dan shadowing. Kemudian yang keenam ada gema atau echo. Jadi ini merupakan gangguan berupa pemantulan sinyal yang disebabkan oleh impedansi dalam suatu rangkaian listrik. Penekanan pada gema tidak dapat digunakan dalam transmisi data melalui saluran voice grid. Kita kan sudah membahas apa itu media komunikasi data dan gangguan dalam komunikasi data itu apa saja. Nah, di sini kita akan mengetahui cara menangani gangguan dari komunikasi data tadi. Kan tadi ada gangguan komunikasi data, gangguan yang tidak dapat diprediksi dan gangguan yang dapat diprediksi. Nah, di sini kami akan membahas gangguan yang tidak dapat diprediksi dulu, yaitu yang pertama yang tadi atoniasi atau redaman atau roll off. Cara menanganinya yaitu diperlukan sebuah alat penguat sinyal seperti repeater atau amplifier. Nah, yang kedua tundaan. Cara menangani ini diantaranya yaitu mengantisipasi atau meminimalisir segala gangguan dari luar, menaikkan SNR atau signal to noise ratio, kemudian menjauhkan media transmisi dari medan listrik, dan yang terakhir menggunakan kabel terisolasi. Nah, cara menangani gangguan komunikasi data yang tidak dapat diprediksi tadi, yang pertama tadi kan dibahas yaitu thermal noise. Cara untuk menangani thermal noise antara lain yaitu persempit bandwidth, kurangi jumlah resistive elemen, dan kurangi temperatur komponen elektron, jauhkan media transmisi dari sumber noise, dan memberikan jaket pada kabel. Yang kedua, derau intermodulasi atau intermodulasi noise tadi. Cara menanganinya diantara lain yaitu kan meskipun penyebab dari intermodulasi noise ini berbeda dengan penyebab dari thermal noise, akan tetapi dampak serta bentuknya sama. Salah satu cara untuk mengulangi intermodulasi noise ini adalah dengan pengaturan penggunaan frekuensi. Yang ketiga, tadi ada dijelaskan juga bicara silang atau crosstalk. Cara menanganinya yaitu dengan pemasangan repeater, pemakaian metode transposisi, memisahkan kabel yang dipakai, serta pemakaian co-vendor. Yang keempat, derau impulse atau impulse noise derau. Untuk menanggulangi terjadinya impulse noise, maka hal yang perlu dilakukan adalah menjauhkan media transmisi dari medan listrik, menaikkan SNR, dan menggunakan kabel terisolasi. Yang kelima ada fading. Cara untuk mengatasi fading adalah dengan memperbesar aperture antena, yakni dengan menggunakan LNA di depan mixer untuk meningkatkan formulasi penerima atau meningkatkan power pada transmitter. Yang keenam, gamma atau echo. Cara menangani atau mengatasi yaitu dengan penekanan pada gamma memang tidak dapat digunakan. Dengan penekanan inilah gamma bisa dikurangi. Baik, untuk selanjutnya cara pentingnya belajar komunikasi dalam kehidupan nyata akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, pentingnya belajar komunikasi dalam kehidupan nyata. Berikut ada beberapa contoh yang kami berikan. Yang pertama ada ATM. ATM atau Automated Teller Machine atau dalam bahasa Indonesianya anjungan tunai mandiri adalah sebuah alat telekomunikasi elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transaksi keuangan seperti penarikan tunai, transfer, deposit, pembelian atau pembayaran, atau sekedar hanya untuk mengetahui informasi saldo setiap saat tanpa perlu berinteraksi langsung dengan pegawai bank. Kemudian yang kedua ada surat elektronik atau electronic mail.
Jadi contoh komunikasi data lainnya juga merupakan contoh komunikasi data digital adalah surat elektronik. Electronic mail atau surat elektronik adalah mekanisme digital yang digunakan untuk saling bertukar pesan melalui internet atau intranet. Pesan-pesan yang dikirim dan diterima melalui surat elektronik biasanya di-encode dalam bentuk teks ASCII. Selain teks, kita juga dapat mengirim dan menerima pesan dalam bentuk gambar atau suara. Kemudian yang kelima ada faksimili atau faksmil. Fax ini adalah salah satu peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Fax adalah transmisi dokumen atau gambar dari satu tempat ke tempat lain yang dapat dilakukan secara elektronik. Dokumen yang dikirim dipindai terlebih dahulu, kemudian dikirim melalui jaringan telepon atau internet. Di era digital seperti sekarang ini, kehadiran internet sebagai media komunikasi telah mengurangi penggunaan fax di dunia bisnis. Kemudian yang keempat ada telepon genggam atau handphone. Jadi handphone adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks. Sebagai media komunikasi modern, telepon genggam atau HP juga memiliki beberapa fitur lain seperti peramban web, aplikasi permainan, kamera, pemutar video, Bluetooth, dan sistem navigasi. Komunikasi yang dilakukan melalui telepon genggam umumnya menggunakan gelombang radio. Kemudian yang kelima ada internet. Jadi internet atau interconnect network adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Jadi internet ini sangat populer karena beberapa temuan yang kini kita lihat seperti World Wide Web atau multimedia. Misalnya beberapa aplikasi multimedia yang kini banyak digunakan di berbagai bidang, diantaranya adalah teleponi atau VoIP, video berbagi, dan television atau IP. Kemudian yang kelima ada intranet. Dimanfaat dari perkembangan teknologi komunikasi data dan informasi diantaranya adalah memudahkan akses informasi. Kemudian akses informasi dalam lingkup bisnis atau organisasi ditandai dengan adanya internet. Intranet adalah jaringan privat yang hanya dapat diakses oleh staf atau karyawan suatu organisasi. Kemudian yang ketujuh ada extranet. Jadi extranet adalah bentuk akronim dari extended intranet atau bagian dari intranet perusahaan di mana penggunanya diperluas ke pengguna di luar perusahaan. Extranet adalah jaringan privat terkontrol yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi publik yang memungkinkan adanya akses ke layanan atau informasi yang dibutuhkan bagi pihak yang berwenang tanpa harus memberikan akses ke seluruh jaringan dan organisasi. Kemudian yang kedelapan ada remote control. Satu di antara macam-macam media komunikasi dalam jaringan yang digunakan untuk transmisi data adalah sinar inframerah. Dalam lingkup yang lebih kecil, teknologi inframerah digunakan dalam remote control televisi. Jadi remote control adalah salah satu media nirkabel sekaligus merupakan sebuah komponen peralatan elektronik yang digunakan untuk menjalankan peralatan elektronik dari jarak dekat. Remote control banyak digunakan untuk menjalankan televisi, menjalankan pendingin udara, memutar DVD player, atau menghubungkan mouse nirkabel ke komputer. Demikian penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.